Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Di antara pimpinan-pimpinan hidayah adalah orang-orang soleh, orang-orang yang hidupnya bersih dari kemaksiatan. Andaikan berbuat maksiat, mereka mentaubatinya. Maka cerita kemaksiatan yang akan kita baca sebentar lagi ini jangan jadi pembenar, wah orang ini dosa besar pun bisa mendapatkan ampunan Allah. Saya belum pernah dosa besar, dosa kecil-kecil tok, yang gede aja dimaafkan. Saya yang kecil-kecil ini juga lebih mudah dimaafkan. Saya mau nyoba yang gede-gede biar terjadi pada saya rahmat Allah seperti dalam hadis yang kita baca. Kadang-kadang kalau nggak ada keterangan tuh namanya hadis-hadis beri semangat, kadang-kadang diselewengkan oleh nafsu kita dan oleh syaitan yang menggoda kita untuk pembenaran berbuat kesalahan. Untuk menghapus dosa, dosanya mata. Wah, saya tak melihat anak putri yang lewat nih, masya Allah. Mau tak hitung cadarnya bentuknya gimana, matanya gimana. Nanti lepas itu wudhu sudah luntur semua. Ya kalau sampai wudhu, ya kalau wudhunya makbul. Jadi kemaksiatan adalah kecelakaan, tidak boleh dicoba. Ada sebagian orang itu kecelakaan parah, tabrakan dengan bis, tapi dia nggak mati. Ini contoh orang yang dosa besar tapi masih ditolong untuk tobat. Ada orang itu kecelakaan, kepleset daun pisang tapi kepalanya pecah. Maksiat sepertinya kecil, ternyata begitu maksiat dia su'ul khatimah, langsung mati waktu itu. La ilaha illallah, karena mati sekali, mati yang akhiran buruk. Tengah-tengah melototi istrinya tetangga, kepleset, kecemplung sumur, mati. Ya Allah. Maka kemaksiatan itu tidak boleh dicoba. Ini teman saya ini tabrakan dengan bus nggak apa-apa, saya sebenarnya tabrakan dengan kereta api juga nggak apa-apa, mau nyoba saya. Pas dia nggak apa-apa, pas kita jadi bubur. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsa, beliau menceritakan sebuah hadis, laulam asma'hu, andaikan aku tidak mendengarnya, illa maratan aw marataini, kecuali hanya sekali atau dua kali, hatta adda sab'a marat, sehingga beliau menghitung 7 kali, ma hadatsu bihi, aku tidak akan menceritakannya. Saya kalau dengar Nabi urusan hadis ini hanya sekali dua kali, saya enggak akan ceritakan, tapi saya dengar Nabi sampai 7 kalian. Ini sering diulang oleh Nabi untuk menyemangati orang-orang yang pendosa supaya mereka tidak putus asa. Bukan mentarghib orang-orang yang belum dosa supaya melakukan dosa. Walakin sami'tuhu, tetapi aku mendengar Nabi atau mendengar hadis Nabi itu aktsara min dzalika, dalam keadaan lebih banyak, min dzalika, melebihi 2 atau 1 atau 2 kali. Sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau mengatakan, kana al-kiflu, telah ada seorang yang bernama Kifl, min Bani Israil, dari Bani Israel. Ini Kifl di sini bukan Kifl Nabi Dzulkifli, tapi ini adalah seorang pendosa namanya Kifl. La yatawarra'u, dia tidak berhati-hati, min dzambin amilahu, dari dosa apa saja yang dia kerjakan, pokoknya dosa apa aja dia lalap semua. Fa'atat umratun, maka telah datang kepada dia seorang wanita, fa'ataha 60 dinara, maka dia memberikan pada wanita itu 60 dinar, ala ayyataha, dengan syarat dia boleh mengzinainya. Falamma arada ala nafsiha, maka ketika dia menginginkan wanita itu, ala nafsiha, atas mengzinai dirinya, irta'adat, maka wanita itu gemeteran, wabakat, dan wanita itu nangis.
Faqala maka Kifl berkata, ma yubkiki, perkara apakah yang menyebabkan kamu nangis? Qalat, wanita itu mengatakan, li'anna hadza, karena sungguhnya perzinaan ini amalun, adalah suatu perbuatan ma'amiltu, aku belum pernah melakukannya. Wa ma hamalani alaihi lal hajah, dan tidak mendorongku alaihi atas mau berzina, hilal hajah, itu kecuali karena adanya keperluan, maksudnya keperluan yang amat sangat yang menyebabkan dia terpaksa menerima uang 60 dinar itu untuk mau dizinai. Waqala, maka Kifl mengatakan, taf'alina anti hadha, kamu berbuat ini min makhafatillah, karena takut kepada Allah. Kamu yang enggak pernah berzina aja takutnya begini ini kepada Allah, sampai gemeteran, sampai nangis. Lah saya ini sudah apa-apa tak lakukan enggak takut belas pada Allah, ini gimana ini? Fa'ana, maka aku ahra, adalah lebih layak untuk takut melebihi kamu. Kamu yang enggak pernah buat dosa aja takut pada Allah. Kalau saya ini dosa terus enggak takut, itu gimana? Maka seharusnya yang lebih pantas takut adalah saya. Idhabi, pergilah, falaki ma'ataituki, maka untukmu uang yang telah aku berikan kepada kamu, ya. Uangnya kamu ambil, saya enggak jadi berzina dengan kamu, saya tak takut pada Allah saja. Wa wallahi, maka demi Allah, la a'sihi abada ba'da abada, aku tidak mau maksiat kepada Allah ba'daha, selepas wanita itu atau kejadian itu, abadan, selamanya, sudah selepas ini saya niat tidak akan maksiat lagi. Famata min laulatihi, maka dia mati di malam itu juga. Fa'asbaha, maka masuk waktu pagi, maktuban, dalam kondisi ada ditulis, alabi, atas pintunya Kifl. Jadi ketika pagi hari di pintunya Kifl itu ada tulisan. Yang nulis nggak tahu, diceritakan dalam sarahnya, yang nulis adalah yang diperintahkan Allah untuk nulis, yaitu malaikat. Tulisannya bunyinya, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ghafara lil Kifli, sungguh telah mengampuni Kifl. Fa'ajiban nasu min dzalik, maka para manusia pun terheran-heran min dzalika, dari kejadian tersebut. Ini kecelakaan besar, tapi dia masih ditolong Allah untuk bertaubat dan diterima taubatnya, padahal dia belum bergerak untuk mempraktekkan taubatnya. Niat sungguh-sungguh harus mati. Rawahu Tirmidzi wa hasanah, Imam Tirmidzi telah meriwayatkannya dan beliau mengatakan hadisnya hasan, wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa qala, dan beliau mengatakan sahihul sanad, hadis tersebut adalah sahih sanadnya. Qauluhu, perkataannya rawi, sabda Nabi dalam riwayatnya rawi, fa ana ahra, ai fa ana aula, maka aku adalah lebih layak, wa ahaqu, dan lebih berhak, bihadzal khaufi, dengan ketakutan ini, mingki, melebihi kamu. Kamu yang enggak pernah berzina aja begitu takutnya, bagaimana saya yang pendosa ini seharusnya lebih takut lagi. Wallahu a'lam.